Selamat datang di channel Milo Montang. Dalam video kali ini, aku akan membagikan pengalaman dari penggunaan iPad Air ketiga atau iPad Air 2019 yang aku punya sejak November 2019. Jadi bisa dibilang kalau sampai sekarang itu sudah 7-8 bulan. Nah, kalau kita ngomongin soal pengalaman pemakaian, tentu aja ya dibahasnya dari dua aspek. Yang pertama adalah hal yang menyenangkan, dan yang kedua adalah hal yang kurang menyenangkan atau kurang memuaskan dari penggunaan iPad Air generasi ketiga ini. Oke, aku akan mulai dari hal yang menyenangkan dulu ya. Yang pertama, iPad Air ini bisa dibilang harganya cukup menengah. Ya, pada saat 2019 ketika dia baru keluar itu ada iPad yang lebih mahal dan aku tidak bisa membelinya, sudah pasti, dan menurut aku juga terlalu besar untuk aku. Kemudian ada iPad yang lebih murah, iPad mini, tapi sayangnya meskipun itu jadi inceran aku pada awalnya, tetapi ketika aku mendapatkan penjelasan dari mas-mas di iBox-nya dan mempertimbangkan lagi bahwa aku sudah dipindahkan ke posisi baru untuk handle penjualan online, makanya aku mikir ya ini sebenarnya adalah gadget yang cocok untuk membantu aku dalam memonitor serta memanage pekerjaan aku. Yang kedua adalah meskipun harganya bisa dibilang cukup menengah, ya nggak murah juga sih, tapi iPad ini bisa menggunakan smart keyboard dan juga bisa menggunakan Apple Pencil, tapi yang generasi pertama. Jadi sudah sangat nyaman banget lah kalau kalian yang kayak aku gitu ya, mobilitasnya tinggi tapi juga harus tetap touch in, tetap monitor dengan baik yang namanya dokumen atau report. Ini cocok banget sih. Bisa ngedit dimanapun, bisa menulis taking notes dimanapun dan kapanpun dengan mudah. Yang pasti, dengan semangat saatnya move on, aku ya dari awal memang ingin mengurangi penggunaan kertas gitu ya. Jadi taking notes digital juga akan lebih enak karena kita bisa gampang mencarinya dan juga tidak membuat sampah. Lalu yang ketiga, ya tadi, karena layarnya besar dibandingkan iPad mini, ya yang pasti enak banget untuk itu lihat dokumen, untuk itu browsing, untuk nonton video, apalagi untuk main game, karena grafisnya juga sudah cukup bagus. Yang keempat, menurut aku baterainya cukup awet. Aku nggak bilang ini sangat awet gitu ya, tapi cukup awet. Contohnya ketika kalian nggak menggunakan atau dalam keadaan standby itu bisa 2 hari lebih. Dan ketika kayak belakangan ini aku selalu rutin pakai, pasti minimal malam ketemu malam lah aku charge kembali gitu. Jadi menurut aku untuk penggunaan yang cukup rutin, baterainya ya cukup awet. Tapi untuk cas, untuk mengisi dayanya sendiri masih terbilang agak lama sih. Tapi overall untuk ketahanan baterai masih oke. Lalu yang kelima, gak butuh yang namanya aplikasi pihak ketiga atau aplikasi lain di App Store. Cukup pakai aplikasi bawaan yaitu Notes. Aku bisa scan foto ataupun dokumen dengan mudah. Dan itu udah bisa langsung di generate sebagai PDF dan bisa di email. Pokoknya udah enak banget, udah gampang banget, dan membantu banget untuk yang mobilitasnya tinggi, tetapi juga tetap harus berkutat dengan hal-hal yang administratif atau yang ada dokumennya. Nah, sekarang aku akan masuk ke hal yang kurang menyenangkan atau aku kurang puas dari iPad Air generasi ketiga tahun 2019 ini. Yang pertama, menurut aku untuk harga segini kayak masih kebanting banget gitu ya sama Android yang aku beli dengan harga 2, berapa juta gitu. Androidnya adalah Xiaomi Redmi Note 8. Nah itu udah menurut aku keren banget sih gitu, kayak
untuk ngebuka layar aja itu kan bisa pakai wajah kita, dan juga tanpa kita harus nyalain dulu layarnya, kita bisa langsung buka kunci teleponnya. Jadi menurut aku kok ini harganya sudah menurut aku mahal, tapi ya begitu masih jadul banget gitu untuk ngebuka layarnya. Kita harus tekan dulu, baru taruh finger, baru kebuka. Jadi menurut aku, ya itu yang kurang memuaskan sih sebenarnya. Yang kedua adalah, entah kenapa speakernya tuh kecil banget suaranya. Jadi aku pengalaman beberapa kali meeting secara virtual, mau pakai Teams, Microsoft Teams, mau pakai Zoom, itu kacau banget, suaranya tidak kedengaran. Pokoknya parah banget deh, kayak kecil banget. Padahal ibaratnya ini loudspeaker gitu ya. Kemudian juga telepon pakai Telegram, itu suaranya, aduh, sangat kerendam, sangat parah. Pokoknya aku nggak recommended kalau kalian pakai ini menggunakan loudspeaker jika ingin telepon atau video call, pakai aplikasi apapun di iPad. Itu parah banget. Ya, aku coba pakai iPhone, ya malah lebih bagus gitu untuk speakerphone-nya. Dan yang ketiga, ini penting banget. Sering banget aku mendapati iPad ini ngehang. Bahkan dari pertama kali beli, jadi bisa dibilang beberapa hari beli tuh kayak ngehang dalam artian aku nggak bisa gerakin layar, jadi kayak dia freeze gitu. Padahal kayak udah digeser sana sini, dia nggak mau gerak. Jadi aku tutup dulu covernya, kemudian aku buka lagi, baru deh layarnya bisa digerakin. Dan itu nggak cuma sekali dua kali, bisa dibilang hampir sering ya. Apalagi ketika kita udah mulai aktif menggunakan. Ya memang powerful sih, cepet, cuma yang nge-lag-nya ini nih yang kadang bikin kesel juga kalau kita lagi melakukan aktivitas penting di iPad ini. Oke, itu aja semua sharing dari aku, pengalaman aku make. Jadi aku nggak akan ngebahas tentang spesifikasi yang hal seperti itu, karena kalian kan pasti yang mencari informasi tentang iPad Air 3 ini sudah melihat dari berbagai situs ataupun mungkin vlog lain. Dan yang terpenting memang kalau mau cari informasi adalah pengalaman pemakaian gitu, nggak cuma sekedar unboxing. Karena kalau kalian sama seperti aku, ketika membeli gadget itu bukan untuk ngikutin tren atau gonta-ganti, tetapi dipakai selama apapun sampai rusak. Ya jangan sampai rusak juga sih, pokoknya bukan untuk dijual beli baru, nggak kayak gitu. Oke, semoga bermanfaat videonya. Jika kalian punya masukan ataupun kayak kritikan terhadap video yang aku buat atau mungkin kontennya, kalian bisa sampaikan di komen di bawah. Atau jika kalian ingin aku membuat video lain, kalian bisa tanya atau bisa ajukan judul-judulnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.